Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Begitu banyak karunia yang telah diberikan pada kita. Hari ini kita masih bisa berkumpul di sini, di ruang yang sejuk ini, yang nikmat ini, di tengah hutan belantara beton di kota Jakarta. Kita masih bisa duduk di waktu sholat zuhur berjamaah dan mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulnya. Maka nikmat yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Salawat dan salam mari kita sampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Semoga kita semua nanti di yaumil qiyamah masuk dalam daftar orang yang ikut rombongan Nabi masuk ke dalam pintu surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita bangsa Indonesia tahun ini 2013 kembali lagi mengawali Ramadan dengan perbedaan awal Ramadan. Ada yang puasanya baru mulai hari ini, Rabu. Ada yang sudah kemarin, Selasa. Ada yang sudah sejak hari Senin. Bahkan sudah ada yang mulai hari Ahad, hari Minggu. Kemungkinannya juga nanti bisa jadi lebarannya pun beda-beda, gitu ya. Nah, banyak juga yang memanfaatkan kesempatan puasa ikut yang paling akhir, lebaran ikut yang paling awal. Dihitung-hitung nanti puasanya cuma 27 hari, karena dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah, karena kita bicara tentang about Ramadan, saya akan cerita sedikit dulu sebagai mukaddimah. Memang kalender sistem Qamariyah ini unik dan aneh. Unik dan aneh kenapa? Karena tanggal satunya itu tidak pasti. Tidak pasti, tidak bisa dibuat kalender untuk sekian puluh tahun, sekian ratus tahun kemudian untuk memastikan tanggal satunya. Nggak bisa. Tapi yang pasti memang setahunnya 12 bulan. Cuma tanggal satunya itu nggak pasti. Kenapa? Karena usia bulan itu ditentukan dari kelihatan atau tidak kelihatan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, masalahnya ditambah lagi dengan ternyata bumi kita itu bulat. Seandainya bumi kita rata seperti meja, gampang, pasti kalau satu titik melihat, yang lain pasti ngelihat. Permasalahannya kita tahu bahwa bumi kita ini melengkung, gitu. Jadi saya tanya, nih hadirin sekalian, kiblat ada di mana? Coba tunjuk sekarang. Ya gampang, itu lihat aja sejadah kan. Mana kiblat? Sana kan? Salah. Sono, agak ke bawah. Karena bumi kita melengkung. Kalau kita tunjuk ke sana, itu arahnya bukan ke kiblat lagi. Iya, ke langit, ke bintang, ya kan? Nah, karena bumi kita melengkung, jaraknya itu 9.000 kilo dari Jakarta ke Mekah. Jadi kalau kita mau nunjuk yang tepat banget itu bukan lurus, tapi kita agak ke bawah. Nah, maka masjid nanti dibikin agak miring ke bawah, biar lurus. Nah, gitu. Itu menunjukkan bahwa bumi kita itu melengkung. Nah, di satu titik bulan itu kelihatan, tapi bisa dipastikan di titik yang lain itu nggak akan kelihatan. Gitu. Jadi langit kita itu begitu kita geser dari posisi Jakarta ke posisi yang lain, langit kita itu berubah, menghadapnya itu sudah berubah. Langit kita tidak sama dengan langitnya Mekah. Oleh karena itu, balik lagi, bulan-bulan sistem Qamariyah itu unik. Tidak mungkin di satu dunia ini, satu bumi ini semuanya melihat hilal. Dan sudah kejadian di masa para sahabat. Hadis Quraib yang sahih itu menyebutkan bahwa di Syam itu sekarang Damaskus ya, namanya masih Syam juga.
tapi ibu kotanya Damaskus yang sekarang lagi ada pertumpahan darah di sana. Waktu itu khalifah adanya di Syam, Muawiyah. Nah, tetapi di Madinah itu orang tidak melihat hilal pada hari yang sama. Di hari Kamis sore malam Jumat, Muawiyah melihat adanya hilal. Para masyarakat melihat, termasuk ada satu orang yang namanya Quraib, perawi hadis itu melihat hari apa? Kamis malam Jumat. Di tengah bulan Ramadan, si Quraib perawi hadis ini pulang ke Madinah. Lalu sempat bicara dengan mufti Madinah, ulama besarnya Madinah saat itu, sahabat Nabi juga, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas nanya, Syam kelihatan hilal kapan? Kamis malam Jumat. Kata Abdullah ibn Abbas, di sini nggak kelihatan. Kita baru mulainya itu Jumat malam Sabtu. Quraisy protes, nggak bisa begitu. Apa? Di sana sudah kelihatan. Kenapa ente nggak lihat sana? Ibu kota kita tuh di sana. Di mana? Di Syam. Gitu. Kata Abdullah bin Abbas, enggak. Sana punya matlak dan kita juga di Madinah punya matlak. Saya sempat ngukur-ngukur tuh jarak antara kota Damaskus dengan kota Madinah. Bisa kita ukur pakai Google Earth gitu ya. Itu kurang lebihnya ya sekitar lebih dari 1000-an kilo memang gitu. Jakarta dan Pasar lah gitu, atau Jakarta Bima gitu. Saya pernah ngukur-ngukur, agak jauh memang. Nah, jadi kata Abdullah bin Abbas di dalam hadis yang sahih itu, hakadza 'allamana Rasulullah. Beginilah dulu Rasulullah mengajarkan kita. Beda tempat, beda matlak, dan bisa saja beda menentukan kapan waktu Ramadannya. Dengan alasan karena jaraknya berjauhan dan buminya melengkung. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam mazhabnya mengatakan dimungkinkan terjadinya perbedaan waktu awal Ramadan kalau minimal jaraknya sudah 24 farsakh. Jadi berbeda itu sudah ya bagian dari syariat Islam itu sendiri. Tidak mungkin satu dunia itu disamakan semua, itu tidak mungkin karena faktor geografis gitu. Nah, cuma ini ada cumanya, catatan. Saudi Arabia dengan Mesir itu berbeda, itu biasa. Dengan Qatar, dengan Suriah, dengan Sudan itu biasa. Tapi kalau di dalam Saudinya sendiri berbeda, nah itu yang nggak pernah kejadian. Gitu. Ya. Padahal di dalam negara Saudi banyak kelompok, ya, kelompok pro pemerintah, kelompok anti pemerintah. Sesama mereka perang, saling mengkafirkan, bahkan rajanya itu pun dikafirkan juga. Tapi ketika raja memerintahkan mufti kerajaan, dulu Abdullah bin Baz gitu ya, bicara besok Ramadan, seluruhnya orang Saudi itu kemudian ya sepakat gitu. Sepakat. Kenapa? Karena memang seperti itulah dulu diajarkannya oleh Rasulullah. Nah, Mesir begitu juga. Sekarang lagi bergejolak nih, perang saudara, Islam lawan Islam. Di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar, gitu ya. Masing-masing bermusuhan, saling mengkafirkan dan sebagainya. Tapi kalau sudah mufti Mesir mengatakan besok Ramadan, ya semua ikut. Urusan kita lagi perang, kita lagi gak demen satu sama lain, itu pasal tersendiri. Tapi urusan kita puasa bareng-bareng, yaitu urusan mufti negara memang yang menetapkan. Nah, bedanya dengan kita gitu ya, di sini gitu. Perbedaan itu terjadi di dalam, bukan hanya di dalam antar kota, antar dalam satu rumah. Bapaknya NU, ibunya Muhammadiyah. Nah, gitu. Jadi ya itulah yang terjadi di tengah kita. Akhirnya SMS saya itu dari kemarin nggak berhenti. Ustaz, kapan Ramadan? Kapan Ramadan? Selalu begitu pertanyaannya. Dan jawabannya sama. 1 Ramadan itu kita mulai puasa, saya bilang, gitu ya. Nah, tinggal masalahnya kita mau ikut versi yang mana. Nah, begitu kan. Ya masing-masing lah, terserah begitu. Tapi saya cuma mau membandingkan saja bahwa di negeri-negeri Islam memang rata-rata mereka sepakat atau kompak, minimal dengan fatwa resmi dari mufti. Memang masalahnya kita di Indonesia nggak ada muftinya, tapi ya kedudukannya digantikan oleh Menteri Agama. Nah gitu. Hanya saja memang guru saya, dosen saya, Profesor Dr.
Yunahar Ilyas gitu ya, di Dewan Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa siapa saja bolehlah jadi ulil amri, Pak RT juga boleh gitu ya, ketua dewan redaksi juga boleh, jadi siapa saja silahkan jadi ulil amri gitu. Karena ulil amri itu bisa siapa saja, bisa ulama, akhirnya siapa saja menentukan sendiri-sendiri. Ya kalau sudah begitu ya insya Allah kita tidak akan pernah kompak. Kenapa? Ya semua menentukan sendiri-sendiri pada akhirnya. Padahal di Indonesia ini ada begitu banyak aliran dalam menetapkan awal Ramadan. Bukan hanya metode hisab dan ru'yat, tapi masih ada lagi ya di kelompok-kelompok kecil. Salah satu metodenya yang pernah saya teliti itu adalah metode ombak di laut. Jadi kalau ombaknya ganas, besok Ramadan gitu katanya. Saya juga nggak tahu ketemu di kitab apa gitu ya. Nah, tapi sesama pemeluk hisab jangan dikira pasti sama, berbeda-beda juga. Sebagaimana pemeluk ru'yat pun pasti beda-beda juga. Ru'yat itu terpecah menjadi 3. Yang besar tuh jadi 3. Pertama ru'yat nasional, yang kedua ru'yat internasional, dan yang ketiga ru'yat Mekah. Itu 3-tiganya hasilnya pasti beda. Kalau ru'yat nasional biasanya dipakai oleh Departemen Agama atau NU gitu ya. Pokoknya begini, ukurannya nasional. Di Papua ada yang lihat hilal, Aceh harus ikut gitu. Nah, tapi kalau di Banda Aceh lihat hilal, Singapura yang masuk ke dalam negara kita itu nggak terikat gitu. Padahal harusnya kan terikat juga, tapi karena ini wilayahnya nasional ya sepakatnya berdasarkan nasionalisme masing-masing. Puasa berdasarkan bangsa. Nah, begitu. Nah, ada lagi ru'yatnya internasional. Teman-teman kita di HTI itu pakainya internasional. Satu titik di muka bumi ngelihat hilal, satu bumi semuanya wilayah khilafah Islamiyah. Berarti ikut puasa semua. Nah, itu puasa internasional. Ru'yat internasional. Ada lagi bapak-bapak kita, guru-guru kita di Dewan Dakwah itu biasanya kalau kita tanya, kapan puasa Ustadz gitu. Tunggu berita dari Mekah katanya gitu. Kalau Mekah puasa, kita puasa. Mekah lebaran, kita lebaran. Oh, itu ru'yat Mekah berarti. Nah, tergantung Mekah gitu. Jadi sama-sama penganut ru'yat itu udah pecah-pecah lagi. Walhasil memang kalau tidak disatukan ya tidak mungkin bersatu. Itu kira-kira sedikit atau sekilas tentang bagaimana uniknya kita mengawali bulan Ramadan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sudahlah, kita nggak usah berpolemik ya dalam masalah ini, nggak selesai-selesai juga. Kita masuk ke zaman Rasulullah. Setelah 13 tahun Nabi tinggal di Mekah, ternyata Allah tidak pernah menurunkan perintah berpuasa bulan Ramadan. Jadi Nabi itu puasa Ramadannya itu udah mulai bagian-bagian akhir dari hidupnya. 13 tahun itu tidak ada perintah Ramadan. Jadi di Ramadan itu tidak ada puasa selama itu di Mekah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah di tahun kedua, barulah turun ayat yang sudah kita sering dengar itu ya, kutiba alaikumusiyam itu. Itu di dalam beberapa tafsir disebutkan turunnya pada bulan Sya'ban ya, sebulan sebelum Ramadan, tanggalnya tanggal 10 Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, berarti pada tahun kedua Hijriah itulah baru ada puasa bulan Ramadan. Sedangkan 13 tahun plus 1, 14 tahun sebelumnya Nabi tidak pernah puasa Ramadan. Nah, sekarang yang saya tanya begini, mungkin ada yang bisa jawab. Jadi, berapa kali Nabi mengalami puasa Ramadan? Ada yang bisa jawab nggak? Tahun kedua baru turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tahun kedua setelah hijrah. Nah, pertanyaannya adalah berapa kali Rasulullah mengalami Ramadan? Rasulullah itu meninggal di tahun ke-10 Hijriah. Ya, tahun ke-10 Hijriah. Tapi meninggalnya beliau di bulan Rabiul Awal. Jadi belum dapat Ramadannya. Nah, jadi berapa lama itu? 8 gitu ya. Kurang lebih 8 kali beliau mengalami bulan Ramadan. Sebenarnya kalau puasanya sudah ada, tapi Ramadannya itu yang belum ada. Sebelumnya Nabi sudah diajarkan atau disyariatkan puasa sunnah yang lain, misalnya puasa Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15 setiap bulan. Tetapi kemudian kewajibannya dinasakh, diganti dengan Ramadan saja, yang Ayyamul Bid tidak lagi.
termasuk puasa 9 dan 10 bulan Muharram. Karena ketika Nabi baru hijrah tiba di Madinah, orang Yahudi pada puasa. Nabi tanya, ada apa kalian puasa? Mereka bilang, kami sedang merayakan kemenangan Musa, karena beliau diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kejadiannya 10 Muharram. Maka Nabi mengatakan, saya lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Maka kalau kalian puasa, saya juga puasa. Cuma Nabi membedakan puasanya tidak hanya 10 Muharram ditambah lagi tanggal 9. Nah, itu sudah ada 2 puasa seperti itu. Tapi kemudian Allah menasakh kewajibannya dan diganti menjadi puasa Ramadan itu selama 1 bulan penuh. Nah, itulah awal mula adanya puasa Ramadan, khususnya di dalam syariat agama kita, Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau kita tarik mundur ke belakang, Ramadan itu atau puasa itu sudah ada juga di masa lalu. Sepanjang sejarah itu, bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh nabi yang pernah turun itu juga pernah diwajibkan puasa. Cuman cara puasanya beda-beda dan umumnya lebih berat. Contohnya Daud alaihissalam, itu kan nabinya orang Yahudi. Puasanya itu bukan cuma Ramadan, tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yahudi itu pakai penanggalan kita juga, pakai Muharram, Safar, gitu ya. Makanya orang Yahudi puasanya tanggal 10 Muharram, bukan 10 Januari. Enggak. Jadi Yahudi itu dalam ibadahnya menggunakan penanggalan seperti kita juga. Nah, tapi mereka wajibnya itu bukan cuma Ramadan, 12 bulan dalam setahun. Cuma sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, terus begitu sepanjang hidupnya sampai meninggal. Medret itu ya. Emang berat itu mereka, luar biasa beratnya. Tapi karena memang Allah punya kebijakan yang lain ya kepada umat Nabi Muhammad, kita cukup 1 bulan saja, tapi tiap hari. Dan puasa Daud boleh kita lakukan dalam format puasa sunnah. Siapa yang ingin puasa paling banyak, paling getol, paling, silahkan pakai gayanya Nabi Daud. Tapi itu hukumnya sunnah. Yang mau saja, yang bisa saja. Tapi yang tidak mau, tidak bisa, tidak kuat, yang wajibnya cuma Ramadan saja. Sementara Nabi Isa, saudara-saudara kita yang Nasrani itu juga ada kewajiban puasa. Salah satu isyarat yang bisa kita baca dalam surat Maryam, bahwa puasanya Nabi Isa termasuk ibunda Maryam itu, mereka puasanya itu ada tambahan yang membatalkan. Kalau kita kan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, dia tambahan satu lagi, tidak boleh berbicara. Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Saya sudah bernazar kepada Allah yang Maha Rahman itu untuk puasa, maka saya tidak boleh ngomong. Nah, jadi kalau ngomong itu batal, keluar suara batal, ketawa kelihatan gigi batal, batuk batal gitu, bersin hati batal gitu. Pokoknya keluar suara batal. Makanya ketika Nabi Isa masih digendong oleh Maryam, kan ditanya, Maryam, mana suamimu kok tiba-tiba bisa hamil punya anak? Ini anak zina ya? Gitu. Maryam tidak menjawab, ya kan? Kenapa dia tidak menjawab? Bukan karena dia tidak punya argumentasi. Saat itu beliau sedang berpuasa. Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak boleh ngomong kepada manusia. Jadi ngomongnya nih kepada bayi saya aja. Fa asyarat ilaihi. Maka yang menjawab adalah Nabi Isa alaihissalam yang masih di dalam gendongan itu. Berat juga. Kalau kita disuruh begitu mungkin nggak bisa ya. Dan insya Allah nggak ada acara kayak gini. Sebab saya juga batal nih, berarti kan puasanya. Ya, ngomong batal, ketawa batal, apa batal, repot. Nah, maka puasa kita tuh puasa yang paling mudah di antara semua jenis puasa. Bahkan nih, di dalam ayat-ayat rangkuman ayat yang sudah kita hafal itu, Allah menekankan kebolehan tidak puasa kepada 3 orang. Pertama kepada orang sakit, kedua kepada musafir, dan ketiga orang yang tidak mampu. Sakit, musafir, kalau nggak puasa boleh, asalkan nanti dia ganti dengan puasa juga. Sedangkan yang tidak mampu, dia boleh tidak puasa dan tidak perlu diganti dengan puasa, cukup bayar fidyah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Sakit, orang sakit boleh tidak puasa, tapi sakit bukan sembarang sakit. Perih, ngilu, sama perasaan hati di dalam hati sakit itu enggak gitu ya.
Kenapa lu nggak puasa? Sakit hati gue, gimana sama dia? Nggak bisa gitu. Sakitnya ada 2 kriteria. 1, seandainya orang yang sakit ini dia puasa juga, maka penyakitnya bertambah parah. Nah itu boleh dia nggak puasa. Kita lihat aja ya, orang kesandung ya, kukunya coplot, cantengan, itu nggak enak kan ya gitu. Tapi kalau dia puasa juga, kira-kira cantengannya nambah banget. Kalau nambah kuku kanan tambah kuku kiri gitu ya, nah baru gitu, gara-gara puasa jadi nambah, baru itu dia boleh nggak puasa. Tapi kalau cantengan itu tidak ada kaitannya dengan dia puasa, ya berarti cantengan, perih, bisul misalnya, itu tidak membolehkan kita batal puasa. Kecuali gara-gara puasa bisulnya jadi nambah, misalnya gitu ya. Nah bisul walaupun perih, pedih, tapi dia bukan penyakit dalam arti maril, bukan gitu. Memang bisul tuh sakit lah ya, apalagi di bokong ya kan. Dan yang paling perih bisul itu adanya di mana? Di sikut gitu. Iya, orang lagi bisulan di sikut. Itu rasanya udah nggak enak banget gitu. Atau yang kedua, sakit yang kalau dia puasa juga aturannya dia cepat sembuh, jadi nggak sembuh-sembuh gitu. Masuk angin itu kalau dia batalin puasa, dia makan kan perutnya kosong mungkin ya, kembung gitu ya. Ya sudah, dia nggak usah puasa, nanti diganti istirahat, banyak minum air putih dan sebagainya. Insya Allah besok sehari 2 hari segar kembali. Tapi dia nekat paksain juga puasa 2 minggu nggak bangun-bangun. Nah yang begitu berarti sebenarnya dia sudah boleh untuk tidak puasa. Ya terserah sih, kalau dia mau sakit terus nggak apa-apa. Allah tidak mewajibkan, cuma membolehkan gitu. Itu pertama sakit. Yang kedua safar. Musafir itu ada syaratnya, nggak mentang-mentang bepergian terus macet lalu dia buka nggak bisa begitu, ya kan? Ada minimal jaraknya yang disebutkan oleh Nabi, ya ahla Makkah la taqsuru minas shalah illa arba'atul burud. Jangan kamu mengqashar salat kecuali 4 burud, yaitu jarak antara Mekah dengan Musafar. Itu kalau diukur-ukur 16 farsak atau sama dengan 88,704 km. 88,7 bulatin jadi 89 atau 90 lah gitu. Jaraknya segitu, nah itu safar yang membolehkan kita qashar, dan para ulama mengkiaskan jarak itu dengan safar yang membolehkan kita berbuka. Walaupun kita tidak lapar, walaupun tidak haus, walaupun tidak kepayahan, secara hukum syar'i asal sudah musafir boleh. Tinggal kita mau pilih gitu, batalin apa enggak. Itu nanti kan ada konsekuensinya. Kalau dibatalin berarti punya utang, kalau nggak dibatalin berarti nggak punya utang. Pilih mana yang lebih gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Syarat yang kedua buat musafir adalah untuk boleh berbuka ya, dia harus sudah memulai perjalanan itu baru dia boleh buka. Nggak boleh baru niat saja. Pagi-pagi 6:30 udah sarapan. Loh, kok nggak puasa ente? Musafir katanya, ambil makan gitu kan. Emang berangkatnya jam berapa? Ntar jam 5 sore. Iya, kagak boleh, karena baru berniat gitu kan. Niatnya itu harus sudah menjadi kenyataan, dia sudah musafir, dia sudah di jalan. Nah boleh, silakan dia berbuka walaupun dia tidak merasa keberatan. Tapi sarannya adalah kalau tidak merasa berat mendingan jangan dibatalin. Jakarta Surabaya terbangnya cuma 1 jam lebih sedikit, ya kan. Lapar enggak, haus enggak, ya kalau dihitung-hitung mendingan terusin aja puasanya, karena toh tidak kenapa-napa. Tapi lain halnya dengan kasus misalnya orang pulang mudik sekeluarga bawa mobil sendiri ya, menjelang hari H itu kan crowded. Berangkat dari rumah Jakarta habis sholat subuh ya, taruhlah jam 4:30, 5:30 lah gitu ya kan. Jalan macet sampai Cikampek jam 9 malam gitu. Wah, macet banget. Itu udah kesel, udah gondok, pokoknya udah macem-macem lah gitu. Boleh lah, nggak usah puasa. Kenapa? Kesel gitu kan. Udahlah gue berhenti pinggir jalan makan sate lah udah gitu ya kan. Ya, stres boleh gitu, asal jangan kelihatan orang aja. Ya masalahnya kan kalau kelihatan orang itu yang jadi masalah. Jadi musafir itu silahkan, asalkan dia ganti. Nah yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tidak mampu. Tidak mampu ini maksudnya siapa? Pertama kata para ulama,
orang yang sudah tua, umurnya sudah hampir mendekati akhir lah gitu ya, badannya ringkih, udah nggak mampu lagi ya, usianya udah 99 tahun 9 bulan 10 hari gitu, dikit lagi ulang tahun yang ke-100 gitu ya, makannya juga udah harus dikit-dikit tapi sering gitu. Nah itu udah nggak bisa disuruh puasa, disuruh ganti kodok pun nggak bisa, apa kemudian bayar fidyah saja. Dan fidyah itu murah, sebab fidyah itu ukurannya hanya 1/4 dari zakatul fitr. Zakat fitr itu ukurannya 1 sok di masa Rasulullah. 1 sok itu 4 mud. Sedangkan fidyah itu cuma 1 mud, 1/4. Kalau kita bicara pakai rupiah, berapa harga zakatul fitr biasanya kita? Taruhlah misalnya 30.000 rupiah gitu ya, karena berasnya rada elitan dikit gitu, 30.000. Berarti bayar fidyah itu cuma 1/4-nya saja. 1/4 dari 30.000 cuma 7.500. Kita kali 30 baru 200 sekian lah. Anggaplah 250.000 misalnya. Udah puasa ditinggalkan selama sebulan, gantinya cuma dengan duit 250.000. Tapi syaratnya harus jadi kakek-kakek dulu ya, harus tua bangka, tua renta. Atau yang kedua, orang yang sakit yang tidak dapat kesembuhan. Waktu Ramadan dia sakit, tapi kemudian dia nggak bisa ganti. Kenapa? Karena dia sakit terus. Ya sudahlah, sakitnya divonis oleh dokter, ini nggak bakalan sembuh nih, sakit kayak gini terus saja. Ya sudah, dia bayar fidyah. Nah itulah orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah. Plus di dalam hadis disebutkan ada lagi keringanan yang lain buat kita, yaitu orang yang lupa dari puasanya. Ya, dia ya kayak hari gini lah ya. Hari ini kan pertama nih kan, biasanya jarang-jarang puasa sunnah, jarang ya kan. Oke, nggak apa-apa. Tapi begitu dia puasa hari pertama, lupa bangun tidur, ada air di gelas nih, langsung diminum, nggak baca bismillah lagi, langsung minum, habis pula gitu kan. Di sampingnya ada kue, comot gitu kan. Sampingnya nasi goreng, wah enak juga nih. 1,5 piring gitu. Tapi dia lupa, benar-benar lupa. Namanya orang lupa itu kan nggak ingat, ya kan? Betul-betul lupa, berarti dia nggak batal. Ya, udah nggak batal, nggak perlu ganti, nggak dosa. Ya, dapat pahala seperti biasa gitu kan, plus kenyang. Ini karunia, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang boleh juga kita masukkan dalam lafaz doa kita, ya kan? Di dalam doa kita, ya Allah, lupa ya Allah. Sehari 3 kali juga boleh. Itu, tapi harus dibedakan antara lupa dengan keliru. Orang kalau keliru itu tidak bisa ngakunya lupa. Apa itu keliru? Keliru menetapkan jadwal puasa, baik subuhnya ataupun maghribnya. Ada kisah seorang teman, dia puasa sahur. Entah gimana dia sahur tuh sebenarnya udah kesiangan, cuman dia nggak bisa nebak gitu, jamnya nggak ada dan sebagainya. Dia makan terus, sambil makan sambil nunggu suara azan subuh. Nggak azan-azan, begitu dibuka emang matahari udah tinggi. Pantesan kagak azan-azan gitu kan, udah terbit matahari. Ini nggak bisa ngaku lupa, ya lupa ya Allah, nggak, itu salah. Ya kalau salah itu memang tidak dosa, tapi batal dan dia harus mengganti, itu aja. Atau salah dalam menetapkan waktu maghrib. Nih, Ramadan tahun lalu di rumah saya, itu rumah saya kan nempel sama masjid. Biasalah masjid itu kita nunggu azan. Tapi hari itu memang aneh, di jam saya itu masih kurang 10 menit udah azan itu masjid gitu. Saya nggak percaya, televisi saya nyalain, belum ada yang azan. Ganti channel belum. Wah, ini berarti azannya ngaco nih dalam hati saya. Dan makin yakin saya ngaco, karena apa? Baru sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berhenti azannya. Nah kan pasti recok nih orang nih. Pasti kenapa-napa nih muazzinnya, benar gitu. Nah 10 menit kemudian di televisi azan. Saya ganti channel, oke, udah dicek lah semuanya azan. Masjid azan lagi, sampai selesai azannya kali ini. Saya bilang bener tuh yang tadi tuh kacau tuh kan, kacau gitu. Datang adik saya, rumahnya samping rumah, ketok-tok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu yang pertama berarti salah tuh ya. Iya, emang kenapa? Udah minum kita.
sekeluarga udah minum batal semua itu. Kenapa? Karena keliru dan itu bukan salah. Bedanya di mana? Poinnya adalah ketika seorang dia tidak ingat dirinya puasa lalu dia melakukan sesuatu yang membatalkan, maka dia tidak batal. Dia lupa bahwa dia puasa. Dan para ulama mengatakan bukan cuma makan dan minum, termasuk hubungan suami istri. Lupa. Dapat 2 ronde loh. Ya lupa bang, iya Ramadan, itu nggak apa-apa gitu, ya kan. Tapi kalau dia sadar, ya hukumannya berat gitu. Hukumannya berat, ya. Beratnya itu memang berat sekali. Di zaman Nabi itu harus bebaskan budak, dan budak itu kan mahal. Satu orang budak, Bilal itu dibebaskan dengan harga yang tidak tanggung-tanggung, 100 dinar. 1 dinar bisa beli kambing. Kalau kali 100 kan berarti 100 kambing. Berapa nih yang panitia kurban itu? 1 kambing berapa duit kira-kira? Taruhlah 1 juta. Kali 100 kan berarti 100 juta. Cuman begituan doang sebentar. 100 juta. Gila juga gitu. Atau kalau nggak bisa ya puasa 2 bulan berturut-turut. Atau ya memberikan fakir miskin makan 60 orang gitu ya. Dengan syarat bahwa puasanya itu dibatalkannya memang dengan melakukan hubungan suami istri. Kalau dalam kondisi dia sudah batal, sebenarnya nggak ada kewajibannya. Ada satu murid saya nyeletuk, asik Ustaz, kalau gitu saya batalin aja dulu ya. Habis udah kebelet nih gitu. Salah sendiri, nikah tanggal 2 Ramadan. Emang nggak ada hari lain gitu ya. Udah kebelet katanya gitu. Ya sudah, tapi ngebatalin dengan sengaja itu dosa. Dosa, karena tidak ada udzur syar'i gitu. Jadi gimana Ustaz? Ya kalau ada udzur syar'inya baru nggak dosa. Dia mikir udzur syar'i, sakit gitu Ustaz ya. Sakit boleh. Orang kalau lagi sakit, dia kan boleh batal ya. Nah, ya nggak apa-apa sama istrinya. Cuma kebangetan aja, sakit masih. Terus dia bilang lagi, kalau yang kedua kan musafir Ustaz. Iya, musafir boleh membatalkan gitu. Nggak dosa kan berarti nggak dosa. Namanya orang musafir gitu. Jadi bisa dong Ustaz, misalnya nih saya lagi kebelet, bini saya ajak ke Bandung, bisa dong? Bisa sih saya bilang gitu. Cuman ini setan juga. Setan ngerti syariah tuh ya kayak gini. Dia cari apa namanya, lekuk-lekukan di mana itu ada bolong-bolongnya ilmu syariah itu. Tapi benar juga ya, dia kan musafir ya kan. Namanya musafir ke Bandung boleh dong dia makan dia minum, dia makan aja dia minum, udah kan di hotel, nggak ada yang lihat ini sama bininya, kemudian selesai kan urusan gitu. Paling bayarnya cuma sehari doang kan, gitu. Tapi ini ilmu hitam saya bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Nah gitu. Nah hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, makan itu memang membatalkan puasa ya. Tetapi batasan makan itu apa? Ini di injury time ini saya ingin ngasih tahu sedikit. Ada 2 kriteria makan yang bikin batal puasa. Pertama, masuknya sesuatu benda apapun itu lewat tenggorokan kita, walaupun dia bukan makanan. Siang-siang lagi puasa ngantuk, nguap ya, laler hijau 3 biji lewat, glok gitu kan, nggak kenyang sih tapi batal. Nggak kenyang tapi batal gitu kan. Kenapa? Ada sesuatu yang lewat di tenggorokan gitu. Nah tapi kalau tidak sempat lewat nggak apa-apa, walaupun makanan, maka mencicipi hidangan itu tidak membatalkan asalkan dilepeh, dibuang gitu. Misalnya istri kita itu masak gitu ya, kurang garam, nah, asal dia cup lagi nggak apa-apa. Kurang manis, kurang apa, asal jangan dia bilang kurang banyak. Nah itu kurang banyak, berarti bukan nyicipin itu, makan gitu kan. Nah, orang berkumur di bulan Ramadan ya, puasa-puasa nggak masalah, kita tetap disunnahkan berkumur asal kumurnya jujur ya kan? Masuk 3, keluar harus 3, keluarnya 2, yang 1 kemana korupsi. Nah itu batal kita kan. Gosok gigi gitu ya, itu tetap disunnahkan, walaupun mazhab Syafi'i mengatakan sesudah lewat zuhur ke maghrib itu sudah agak makruh lah. Tapi secara umum tetap disunnahkan, walaupun pakai pasta gigi, yang penting tidak ditelan. Itu aja poinnya. Pasta giginya tidak ditelan atau sikat giginya juga jangan.
jangan ditelan sikat giginya gitu. Nah, bagaimana dengan orang ngerokok? Ya. Orang ngerokok itu batal nggak? Enggak, kalau nggak dibakar. Dia begini-begini aja, tapi nggak dibakar, nggak batal. Nah, itu yang membedakan kenapa orang pakai fix gitu ya, pakai apa, minyak angin dan sebagainya, atau mencium parfum wangi dan itu tidak batal. Kenapa? Karena yang dilakukan dia hanya menghirup bau, mencium bau, itu tidak batal. Nah, yang bikin batal adalah menghirup asap gitu. Ya, rokok dibakar kemudian ditaruh di mulut, dihiruplah kemudian asapnya itu masuk ke rongga dadanya. Nah, itu yang bikin batal. Lepas dari hukum rokok yang katanya haram apa segala macam ya, saya lagi nggak ngomongin masalah haramnya rokok atau tidak. Makanya perokok pasif itu tidak batal. Ya kan, kita naik angkot nih, orang pada merokok semua, kita diem aja gitu kan. Itu nggak batal. Sebagaimana kalau kita lagi lewat di tukang makanan itu kan pada buka juga ternyata ya, pada ngipasin sate apa itu kan, wah asapnya kemana-mana. Begitu kita lewat, aja, gitu kan, sate gitu kan, batal nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita tidak menyedot asap sate itu ke dalam paru-paru, terhirup baunya. Nah, lain kalau misalnya ini pembakaran sate gitu ya, kita deketin gini sengaja gitu, wah biar masuk, nah itu batal gitu, karena menghirup. Nah gitu. Jadi sesuatu lewat tenggorokan kita, ya makanan atau bukan makanan itu batal. Yang kedua, masuknya makanan ke dalam tubuh kita walaupun tidak harus lewat mulut. Infus. Nah, infus itu makanan, glukosa. Memang tidak lewat mulut, lewat pembuluh darah. Tapi orang diinfus itu enak-enak aja, orang dia makan, ya, dia makan. Nah, tapi jarum suntik yang isinya obat itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena dia bukan makanan. Disuntikkan ke dalam pembuluh darah kita, dia racun, membunuh kuman, penyakit apa segala macam, nah, tidak membatalkan. Jadi yang namanya makan itu ada dua macam. Pertama, makanan masuk ke dalam tubuh lewat mana saja, maka itu batal. Atau yang sebelumnya, ada benda lewat tenggorokan kita, makan atau bukan makanan, kalau dia lewat sengaja tidak sengaja, batal. Udah tahu puasa, berenang, ya ketelan lah airnya kan gitu ya, ketelan itu ya batal. Kehujanan gitu kan, netes-netes, ya, masuk gitu, batal. Nah, kurang lebih. Tapi kalau cuma baru masuknya di telinga, di mata, di hidung, enggak. Orang kalau kumur itu atau wudu itu kan ada sunnahnya memasukkan air ke hidung. Asal jangan keterusan blok, sampai ke dalam gitu ya. Nah, tapi kalau baru di hidung lalu dikeluarkan lagi, istinsar tidak apa-apa. Masuk ke rongga kuping nggak apa-apa, kan masuk nih. Biasanya kan orang kalau udah kemasukan air di kuping jadi bunyi ya, deng gitu ya. Nah, itu gimana cara ngeluarinnya? Nah, masukin air lagi kan, nah, seret terus keluarin, nah baru keluar. Itu nggak masalah karena masih di rongga kepala. Nah, yang tidak boleh itu lewat sini, lewat apa namanya, tenggorokan, atau makanan langsung masuk ke dalam tubuh lewat jalur yang berbeda. Nah, itu yang dikatakan sebagai makan dan itu membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Waktu kita sudah jam 1 siang. Semoga ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan mari kita niatkan puasa kita biar 30 hari atau 20 ini full sampai akhir, tidak ada halangan dan rintangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.